Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang ada di Cikundul sambil berziarah ke makam Aulia. Pada kesempatan hari ini kita ditemani oleh Komandan Satkorion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banser. Juga ada Yai NU, pengurus PSNU Kabupaten Bekasi, dan juga pimpinan Assalamualaikum. PC Ansor Kabupaten Bekasi. Hari ini kita akan membahas sejarah tentang Hari Santri yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 15 Oktober tahun 2015 dengan Kepres nomor 22 tahun 2015 terkait dengan Hari Santri sebagai hari nasional. Ya Allah. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Satkorion Banser Cikarang Utara, Bapak Pian, dan juga dengan Bapak Mansur, Kiai Mansur, juga dengan sahabat Mas Duri. Sahabat Mas Duri, Siap. bagaimana menurut sahabat terkait dengan Hari Santri yang telah menjadi tetapan sebagai hari nasional ditetapkan oleh Presiden Jokowi? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah ditetapkan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Sebelumnya sebenarnya gini jadi. Ya. Kita Gimana sebagai awal mulanya itu pimpinan Maksudnya terkait dengan apa? Hari Santri ini? Kenapa menjadi spesial dan menjadi hari nasional? Sebenarnya gini, perjuangan ini lahir dari para alim ulama pada umumnya. Kenapa dikatakan Hari Santri? Kita tahulah bahwa 10 November adalah Hari Pahlawan. Tapi sebelum terjadi 10 November itu, Kiai Hasyim Asy'ari telah mencetuskan bahwa pada hari itu utusan Bung Karno atau utusan dari Jenderal Sudirman meminta ke Kiai Hasyim Asy'ari bahwa peperangan yang ada di Indonesia dikatakan mati syahid. Jadi waktu itu terjadi agresi militer ke-1 ya. Yang disebut itu yang Hasyim Asy'ari yang terkenal yang disebut itu adalah Revolusi Jihad. Dikumandangkan oleh Hasyim Asy'ari kalau nggak salah itu ya. Revolusi Jihad. Gitu Jen. Nah disitulah baru peperangan yang sangat dahsyat di Surabaya. Jadi tanpa adanya resolusi jihad tidak ada peperangan Yang sangat 10 November itu ya. Sebagai hari pahlawan itu. Hari pahlawan. Itu rentetan kalau sebenarnya rentetan dari resolusi jihad dengan 10 November. Itu rentetan. Ya kita sekarang sebagai generasi yang sekarang atau disebut milenial, lah. Ya sangat bersyukurlah bahwa Presiden Jokowi menetapkan Hari Santri. Ya kita nggak bisa pungkiri. Karena itu juga salah satu untuk meluruskan sejarah. Bahwasanya kaum santri, para kiai, para ulama ikut berjuang untuk kemerdekaan Republik ini.
begitu. Iya, betul. Satu lagi, ulama tidak meminta apapun dari kemerdekaan ini. Yang saya pernah dengar, ulama atau para santri tidak meminta apapun dengan kemerdekaan ini. Jadi, itu yang saya pikir. Apakah ini sangat berarti bagi kaum santri dan ulama hari santri ini? Sangat berarti buat kita sebagai gerakan pemuda, sangat berarti. Makanya besok ini gerakan pemuda Ansor Kabupaten Bekasi, mengapa kita mengadakan kirap santri yang dimulai dari Cibogo sampai ujung Harahapan. Karena historisnya itu udah ada. Perjalanannya. Historisnya udah ada. Karena apa kita ngambil ke situ? Karena kita mengambil jejak-jejak para ulama kita pada saat itu. Kayak di ujung Harapan, Kiai Nur Ali, Cibogo, Syekh Nawawi. Jadi rentetan itu ada. Makanya kita sebagai santri, khususnya Kabupaten Bekasi, sangat bersyukur kita punya para pejuang atau para kiai yang gagah berani, tidak meminta apapun dari kemerdekaan ini, tidak meminta apapun kemerdekaan ini. Nah, terus apa arti hari santri bagi kita para penerus? Kita sebagai hari santri, ya kita sebagai hari santri apa ya? Ya mengisi dan menjaga kemerdekaan ini, khususnya di bumi Indonesia ini, tanah air kita yang berdiri mencari nafkah, mati di bumi Indonesia. Kita benar-benar harus menjaga dengan amanah orang tua kita yang susah payah berjuang tanpa ada apapun permintaan dari dia. Jadi Ansor sebagai salah satu yang pewaris dari kemerdekaan ini. Dan saya pernah dengar ketum adat mengatakan warisan tanah bisa habis. Warisan tanah bisa habis, tapi warisan kita untuk ulama habis tidak? Warisan perjuangan ulama ke kita yang harus dilanjutkan, itu harus terus dilanjutkan. Habis enggak? Tidak akan habis. Justru kita pun akan mewariskan lagi kepada akan mewariskan lagi, Jen, anak kita, cucu kita, cicit kita. Jangan sampai orang-orang tua kita, alim-alim ulama kita, para masyayikh kita seenaknya dewek mengganti, mengganti lambang-lambang yang sudah ditetapkan para pejuang-pejuang dulu kita, Jen. Makanya kita bersyukur, Den. Kita bersyukur di tanah Indonesia ini yang sangat subur, tanah ini yang penuh demokrasi. Ini sangat bersyukur. Islam berkembang dengan pesat. Ya, kita sangat bersyukur lah. Itu jadi segitu aja lah. Kayaknya yang lebih ininya Gus Mancung. Gus Mansur yang lebih detailnya, saya hanya bawa senior Gus Mancung. Coba, Gus Mancung akan menceritakan. Kita tanyakan beberapa hal terhadap Banser yang menjadi salah satu elemen yang juga waktu perjuangan 10 November itu ikut berjuang dengan mengikuti instruksi atau fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad, bahwasanya seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam ikut berjuang dan akan mendapatkan syahid ketika gugur dalam medan peperangan. Bagaimana Komandan Pian terkait dengan hari santri ini, boleh diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bicara tentang hari santri,
Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat kami cintai. Karena beliaulah Hari Santri ini ada. Dan untuk saya pribadi sebagai Banser Kabupaten Bekasi, sangat penting Hari Santri ini diadakan. Negara ini, tanah air ini, tanpa ulama dan santri akan hancur, khususnya di Indonesia. Kenapa hari ini negara kita kuat? Karena ada santri dan ulama yang masih terus bekerja dan bekerja tanpa minta apapun. Itu saja yang saya tahu. Dan saya sangat terima kasih kepada junjungan saya, kepada orang tua saya, guru saya, Abah Hashim Asy'ari, yang membentuk Laskar Hizbullah yang menghancurkan negara-negara sekutu. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang membuat para pemuda itu bangkit dalam perjuangan membela tanah air, karena waktu itu adanya resolusi jihad dan kita selalu diajarkan hubul waton minal iman. Itu salah satu yang memang kita pegang dan kita menjadikan Sebagai pedoman hidup kita. Dan kaum santri dan para ulama tidak akan mengkhianati negara ini, karena mereka, para beliau ikut serta dalam membangun negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Sangat ambil andil. Bagaimana komitmen Banser sebagai salah satu pewaris dari kemerdekaan ini untuk generasi sekarang dan generasi ke depan? Ya, kalau buat kami sebagai Banser yang betul-betul menjiwai Banser itu dengan pendidikan yang pernah saya ikuti. Satu, saya ini orang kolong, orang nggak bener, ngapa saya masuk Banser? Karena ingin belajar banyak. Satu yang perlu saya pelajari ini tuh adalah membentuk dimana kita akhlak kita ini, salah satunya itu. Dan untuk Banser, kami siap dan selalu siap memenuhi perintah para pimpinan untuk negeri ini dan wilayah kita masing-masing. Begitulah bincang-bincang kita terkait dengan menyambut Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Bahwasanya Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna berkomitmen untuk terus menjaga dan Kedaulatan NKRI dan terus akan menjaga negara ini sampai mati. selama-lamanya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.